warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Insya Allah di hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai beberapa contoh pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Juga mengulang kembali materi mengenai lambang-lambang atau simbol Pancasila dan bunyi setiap sila dalam Pancasila tersebut. Nah, hari ini kita akan membahas lebih rinci lagi mengenai pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sila 1 sampai sila 5. Silahkan buka buku tematik halaman 145. Pada halaman 145 kita akan menemukan sebuah teks. Ayo kita baca bersama. Warga sepakat membantu Pak Lim. Pak Lim adalah orang tua Lina. Sebagian warga memberi bantuan berupa bahan bangunan. Sebagian yang lain membantu tenaga untuk membangun rumah Pak Lim. Semua warga saling menolong. Tahukah kamu apa arti tolong menolong? Tolong menolong berarti saling membantu. Tolong menolong dapat meringankan beban. Tolong menolong juga menciptakan kerukunan. Sikap tolong menolong sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila kedua dan sila kelima. Masih ingatkah kamu bunyi sila kedua dan sila kelima? Apakah Ananda masih ingat bunyi sila kedua? Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana dengan sila kelima? Apakah masih ingat? Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa lambang sila kedua dan sila kelima Pancasila? Lambang dari sila kedua adalah rantai dan lambang dari sila kelima adalah padi dan kapas. Untuk selanjutnya, silahkan Ananda buka buku tematik halaman 148. Di sana kita akan menemukan sebuah cerita mengenai si kancil. Ibu akan membacakan ya. Saling menolong merupakan kewajiban manusia. Saling menolong akan menciptakan kerukunan seperti dongeng berikut. Dengarkanlah dongeng yang dibacakan oleh ibu guru ya. Si kancil. Kancil hidup sebatang kara dalam hutan. Meskipun hidup sendiri, kancil tidak bersedih hati. Kancil mempunyai banyak teman. Kancil baik hati dan suka menolong sehingga banyak temannya. Simba anak singa, si raja hutan. Simba tidak pernah bertegur sapa dengan binatang lain di hutan. Simba sombong dan angkuh sehingga tidak mempunyai teman. Suatu hari saat berjalan di hutan, kancil menemukan Simba terjebak dalam lubang. Simba, ayo pegang galah ini, seru kancil. Kau tidak perlu menolongku, aku bisa keluar sendiri, jawab Simba dengan nada sombong. Ayolah Simba, kau bisa mati di situ, seru kancil. Akhirnya Simba mau menerima pertolongan kancil. Simba lalu berterima kasih kepada kancil. Simba juga menyesal selama ini sudah bersikap tidak ramah kepada seluruh penghuni hutan. Kancil segera mengantarkan Simba pulang ke rumah. Ayah Simba senang, kancil menyelamatkan anaknya. Kancil diangkat menjadi anak angkat raja hutan. Semua teman kancil bersorak merasa senang. Dari kisah Simba dan kancil kita bisa mengambil hikmah bahwa kita tidak pernah bisa hidup sendiri. Jauhi sikap sombong karena kita tidak pernah tahu kapan kita memerlukan bantuan orang lain karena kita adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Maka membangun sikap hidup rukun, damai dengan orang-orang sekitar kita, dengan lingkungan kita adalah hal yang wajib kita lakukan. Untuk materi berikutnya, Ibu akan menyampaikan contoh-contoh pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita mulai dari sila pertama. Contoh pengamalan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari misalnya menjadi anak saleh atau salihah, dekat kepada agama, berbuat baik kepada orang tua, mau belajar agama dengan baik. Contoh berikutnya adalah mengajak orang lain beribadah. Misalnya kalau di sekolah, ayo kita sholat duha, ayo kita sholat berjamaah, ayo kita mengaji. Itu juga salah satu contoh pengamalan sila
pertama. Lalu yang berikutnya adalah menghormati orang lain yang berbeda agama. Contoh pengamalan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bersikap sopan dan santun kepada siapapun, gemar membantu sesama, bersikap sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku, dan menumbuhkan sikap tenggang rasa kepada orang lain atau sesama. Contoh pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari, misalnya senantiasa menjaga emosi kita agar tetap bisa hidup rukun ya. Lalu menjaga kerukunan dalam kehidupan, menjunjung tinggi kepentingan bersama. Tadi ya, tidak bersikap egois, lalu rela berkorban demi kepentingan negara. Jadi kita mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan kita sendiri. Pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya melakukan musyawarah untuk memecahkan suatu masalah. Jadi misalnya hal-hal sederhana saja ya, tidak perlu yang rumit. Misalnya dalam rumah kita, kalau kita mau jalan-jalan, kadang kita suka bermusyawarah ya. Kita mau jalan-jalan nih, mau jalan-jalan kemana? Nanti kan di sana kita ada obrolan dan akhirnya diambil keputusan bersama kemana tempat yang akan kita tuju. Yang berikutnya adalah tidak memaksakan kehendak diri kepada orang lain dalam musyawarah itu. Kenapa? Karena kan namanya musyawarah kita ambil keputusan bersama ya, dan apabila keputusan yang diambil itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau kita pikirkan, maka kita wajib untuk menghargai keputusan bersama. Tidak hanya menghargai, tapi juga melaksanakan hasil musyawarah atau keputusan bersama itu. Amalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bersikap adil kepada sesama, misalnya dalam pembagian makanan. Kalau dalam kesadaran kita ya, misalnya kita punya sebuah kue pengen kita bagi sama teman kitanya ada 4 orang, berarti kita bagi sama rata, masing-masing 1/4 bagian, misalnya begitu ya. Lalu yang kedua, hidup hemat dan suka bekerja keras, itu juga salah satu pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang berikutnya adalah mengikuti aturan berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi hukum itu berlakunya adil, tidak hanya kepada satu orang tertentu saja atau kalangan tertentu saja. Misal kalau di kelas ada yang melanggar aturan, maka tidak dibedakan dia ikhwan atau akhwat ya, jadi sama mendapatkan sanksi atau teguran yang sama. Untuk tugas-tugas yang perlu Ananda kerjakan hari ini, agar kita lebih memahami juga materi yang sudah disampaikan ya, silakan Ananda mengerjakan halaman 134 bagian Ayo Berpikir. Di sana Ananda diminta untuk mengamati gambar dan menuliskan sila yang sesuai untuk masing-masing gambar. Tugas yang berikutnya adalah Ananda memberikan tanda centang untuk sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila yang terdapat pada halaman 146 bagian Ayo Lakukan dan pada halaman 147 bagian Ayo Berlatih. Fotokan kegiatan Ananda juga hasil pengerjaan tugasnya ya. Ibu tunggu tugas-tugas dari Ananda. Selalu ucapkan terima kasih kepada Bunda dan Yanda karena sudah membimbing Ananda selama belajar dari rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.